Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali anak-anak, kita dapat berjumpa kembali belajar bersama dalam materi PAI kelas 5 SD. Materi kita hari ini adalah Al-Asma'ul Al-Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Mari kita awali pembelajaran dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita membahas lebih jauh tentang Al-Asma'ul Al-Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari Asma'ul Husna. Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah SWT yang baik. Asma'ul Husna menunjukkan kesempurnaan Allah yang jumlahnya ada 99. Dari 99 Asma'ul Husna tersebut, yang nanti akan kita pelajari ada 4, yaitu Al-Mumit yang artinya maha mematikan, Al-Hayyu yang artinya maha hidup, Al-Qayyum yang artinya maha berdiri sendiri, dan Al-Ahad yang artinya maha esa. Kita mulai dari Al-Mumit. Makna dari Al-Mumit adalah Allah lah yang menetapkan kematian pada seluruh makhluknya. Semua makhluk di dunia ini pasti akan mati, termasuk manusia. Kematian suatu makhluk menjadi rahasia dan kekuasaan Allah SWT. Tidak ada yang tahu kapan datangnya saat kematian itu. Apabila telah datang waktu kematian seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Selanjutnya, bagaimanakah contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan Asma'ul Husna Al-Mumit? Yaitu dengan cara menjalankan perintah Allah dan Rasul. Seperti yang pertama, kita harus melaksanakan sholat. Kemudian kita mengaji Al-Quran. Lalu kita harus rajin belajar. Kemudian kita juga harus hormat dan patuh kepada orang tua. Dan masih banyak contoh lagi yang bisa anak-anak terapkan untuk mencerminkan perilaku dalam meneladani Al-Asma'ul Al-Husna Al-Mumit tersebut. Asma'ul Husna berikutnya yaitu Al-Hayyu. Apa makna dari Al-Hayyu? Makna dari Al-Hayyu adalah Allah senantiasa hidup, kekal, dan tidak akan pernah mati. Allah hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Allah maha hidup yang akan terus mengawasi setiap makhluk ciptaannya. Allah menciptakan alam dan seluruh isinya. Allah telah memberikan nafas kehidupan serta anugerah dan karunia yang tidak terhitung banyaknya kepada kita semua. Lalu, bagaimana cara kita meneladani Asma'ul Husna Al-Hayyu? Berikut contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan Asma'ul Husna Al-Hayyu, yaitu dengan bersyukur dengan nikmat kehidupan dengan cara menjaga kesehatan. Yang pertama, kita harus makan makanan yang bergizi. Kemudian harus rajin berolahraga. Lalu mencuci tangan setelah beraktivitas. Kemudian tentunya harus membersihkan badan kita dengan cara mandi setidaknya 2 kali sehari. Asma'ul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Apa makna dari Al-Qayyum? Makna dari Al-Qayyum adalah Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berdiri sendiri untuk selama-lamanya. Allah mengatur segala sesuatu hingga terlaksana secara sempurna
dengan mandiri tanpa tergantung kepada siapapun. Allah berdiri sendiri dan tidak membutuhkan sesuatu pun dari makhluknya dalam hal apapun. Allah mengatur dan mengurus segala urusan makhluknya. Bagaimana cara kita dalam meneladani Al-Asma'ul Husna Al-Qayyum? Adapun contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan Asma'ul Husna Al-Qayyum diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak harus dapat mandiri, yaitu bisa merapikan kamarnya sendiri, kemudian berangkat sekolah sendiri tanpa diantar orang tua, bisa mengambil makan dan makan makanannya sendiri, kemudian juga bisa mempersiapkan alat sekolah sendiri. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad. Apa makna dari Al-Ahad? Makna dari Al-Ahad adalah Allah Maha Esa. Esa artinya satu, karena tidak terdiri atas bagian-bagian yang tidak berbilang. Esa dalam sifatnya karena tidak sama dengan makhluknya. Dia Maha Tunggal sehingga tidak ada sekutu baginya dalam kerajaannya. Lalu, bagaimanakah cara kita meneladani Asmaul Husna Al-Ahad? Berikut contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna Al-Ahad di antaranya. Yang pertama, kita harus selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Berdoa memohon hanya kepada Allah. Kemudian kita harus melaksanakan perintah Allah, yaitu dengan melaksanakan ibadah sholat. Kemudian kita juga harus selalu bersyukur hanya kepada Allah atas segala apa yang kita miliki. Demikian tadi anak-anak pembahasan materi kita tentang Al-Asma'ul Al-Husna, yaitu Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Diharapkan setelah pembelajaran ini anak-anak dapat merumuskan makna dari masing-masing Asma'ul Husna tersebut. Dan juga anak-anak dapat menemukan contoh perilaku yang dapat anak-anak cerminkan dalam kehidupan sehari-hari dalam meneladani Asma'ul Husna, Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.